Saya sudah mempersiapkan diri, saya sudah mempersiapkan ruangan dengan nyaman, saya sudah mengundang dengan baik dengan pasien, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi Bu Anin. Pagi Sus. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, saya perawat Devina, perawat yang akan melakukan konseling pada pagi hari ini. Oke, tujuan saya datang ke sini, saya ingin melakukan konseling terkait kondisi ibu dan juga kondisi bapak terkait kondisi penyakitnya tersebut. Untuk waktunya kurang lebih selama 15-20 menit, apakah ibu bersedia? Bersedia Sus. Apakah ada ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, nanti ibu bisa menceritakan untuk perasaannya dengan nyaman. Saya jamin dengan privasinya akan tetap terjaga. Seperti itu. Kita langsung mulai saja ya Bu ya. Untuk Bu Anin, apa yang paling ibu pikirkan saat ini terkait kondisi bapak? Bapak kan tadi sakit kronis ya Sus. Saya takut kalau sakitnya nanti bakal bertambah parah. Oh gitu ya Bu ya. Apa yang paling ibu membuat sangat khawatir terkait kondisinya? Saya takut kalau penyakitnya nggak bisa sembuh Sus. Oke, situasi seperti ini memang pasti ya Bu ya. Ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir, sedih iya, sampai juga iya seperti itu. Saya juga sangat antusias bersama Ibu Anin, tetap ada semangatnya, dan juga saya sangat berterima kasih Ibu sudah mau menceritakan kondisi Bapak untuk saat ini. Dan untuk saya juga ingin menanyakan, ketika Ibu merasa khawatir atau cemas, apa yang Ibu lakukan kalau di rumah? Saya biasanya cerita sih sama anak saya Sus. Selain bercerita, ada lagi nggak Bu kegiatan yang dilakukan di rumah? Saya biasanya berdoa dan juga fokus merawat suami saya supaya suami saya dapat perawatan yang optimal Sus. Oke, baik. Tadi kan Ibu mengatakan bercerita ya kepada anak-anaknya dan juga berdoa. Setelah melakukan kedua hal tersebut, apakah itu cukup membantu? Sangat membantu sih Sus. Saya jauh lebih tenang di sana. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti Ibu Ani sudah tahu nih cara langkah awal untuk mengatasi kondisi Ibu seperti cemasnya dan juga rasa kekhawatirannya itu. Nah, untuk saat ini Ibu tetap terus bercerita gitu ya, jangan memendam perasaannya secara sendiri. Dan untuk tugas merawat Bapak juga kalau bisa dibagi kembali sama anak-anak Ibu supaya Ibu tadi tidak merasa lelah sendiri, itu juga capek gitu ya Bu ya. Iya Sus. Dan mulai sekarang Ibu bisa lebih terbuka lagi, tadi bercerita kepada anak-anaknya atau suaminya atau orang tua Ibu seperti itu ya. Baik Sus. Dari beberapa cara nih yang sudah Ibu lakukan ya, beberapa cara yang sudah kita diskusikan, mana yang ingin Ibu mulai untuk saat ini sekarang? Saya ingin balik terbuka dari anak saya dan juga keluarga sih Sus. Dan saya juga akan meminta bantuan mereka jika saya sedang lelah dan memerlukan bantuan untuk merawat suami saya Sus. Nah, itu baik sekali ya Bu ya. Pilihannya sudah sangat tepat sekali. Dan untuk sesi konseling kita pada pagi hari ini saya rasa cukup. Apakah Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada Sus. Oke, begitu. Jika tidak ada, semoga Ibu tetap sehat, selalu semangat, dan juga selalu kompak dengan anak Ibu dan juga suami Ibu. Seperti itu. Untuk kontak waktunya, kita akan ketemu lagi di minggu depan tanggal 16 Juni 2026 untuk melakukan evaluasi terkait kondisi Ibu saat ini. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Jika Ibu ada yang ingin diceritakan kembali, Ibu bisa bercerita kepada saya melalui via chat atau di telepon juga bisa. Seperti itu ya Bu ya. Iya Sus. Terima kasih. Saya izin pamit ya Bu ya. Terima kasih. Pada hari Selasa 9 Juni 2026 telah dilakukan dukungan COVID keluarga pada Ibu Anin terkait kondisi kesehatan suaminya yang terkena penyakit diabetes mellitus. Pada saat konseling, Ibu Anin merasa cemas dan khawatir terkait kondisi yang dialami suaminya yang terkena diabetes mellitus. Pada saat konseling, dilakukan sesi diskusi mengenai perasaan Ibu Anin, lalu juga dilakukan strategi coping, lalu dilakukan edukasi, dan juga saya juga menjelaskan terkait pembagian peran di keluarganya dan juga dukungan sosial dan spiritualnya. Pada saat setelah konseling, Ibu Anin mengatakan perasaannya jauh lebih nyaman dan juga Ibu Anin merasa lebih tenang dan bersedia melakukan pertemuan kembali untuk dilakukan konseling di minggu depan tanggal 16 Juni 2026.
Selasa 9 Juni 2026 petanda perawat DPR.